hari ini kita mau belajar lagi nih bersama narasumber kita hari ini. Nah, terima kasih juga buat mami-mami yang udah share webinar ini kepada teman-temannya atau saudaranya juga, supaya kita bisa belajar bareng-bareng di webinar kali ini. Karena hari ini lumayan sangat pasti bermanfaat buat mami-mami juga, di mana kita sebagai orang tua mau jadi seperti orang tua yang seperti apa sih gitu. Nah, ini hari ini kita akan bahas tentang hubungan orang tua dan anak. Jadi kita mau jadi orang tua yang seperti apa. Kalau misalnya kemarin kita sempat ada share webinar ini, banyak orang tua yang nggak bisa bagi waktu sama anak karena masalah pekerjaan yang mengharuskan orang tua, mama atau papinya bekerja, jadi waktu untuk anaknya nggak ada, jadi ada sedikit perasaan bersalah, atau enggak anaknya terlalu aktif, jadi maminya kesel, jadi suka marah-marah, galak sama anak. Nah, ini perasaan-perasaan bersalah ini mungkin akan dialami oleh beberapa orang tua. Nah, hari ini kita mau bahas tentang hubungan orang tua dan anak nih selama selama di rumah mungkin ya gitu. Nah, hari ini kita akan bahas lengkap bersama Miss Maria Francisca, yaitu salah satu juga filial coach juga, di mana beliau juga ingin sharing ini sama mami-mami bahwa ini tuh ternyata dengan filial play ini tuh bisa sangat membantu orang tua eh, memperbaiki hubungan orang tua dan anak gitu. Seperti apa hubungan orang tua dan anaknya? Kita akan bahas ini, kita akan bareng-bareng apa sih dampaknya, terus juga manfaat dari filial play ini tuh apa aja. Nah, kita mau ngobrolin ini bersama Miss Ika. Kalau gitu Miss Helen akan langsung panggil aja. Hai Miss Ika. Hai Miss Ellen. Halo, gimana kabarnya Halo. Miss di sana? Baik, puji Oh. Tuhan. Yang Oke. lain juga semoga semuanya baik-baik Hmm, ya. Cuaca lagi ya. ini banget nih ya, sering hujan tiap hari, tapi Hmm. semoga Miss Ellen dan juga mami-mami semua yang hadir juga anak-anaknya selalu sehat. Iya, oke nih kita akan bahas tentang filial play ya, Miss ya. Ya, betul. Jadi Mungkin banyak memang orang tua juga yang nggak paham juga ya filial play itu kayak gimana. Nanti Miss Ika yang akan jelasin kali ya, lebih iya. jelasnya. Hmm. Oke, boleh. Thank you Miss Ellen ya. Saya langsung share Miss. screen aja ya. Boleh. Oke. Nah, oke, senang ya hari ini bisa bicara tentang filial play ya bersama dengan mami-mami yang hari ini udah menyempatkan waktunya untuk datang gitu ya, supaya kita bisa sama-sama tahu sih ya, sebenarnya tuh apa sih filial gitu, sebenarnya penting nggak sih kita tuh mengetahui ini, apa sih gunanya untuk mempererat hubungan kita dengan anak atau memperbaiki hubungan dengan anak ya. Nah, saya akan mulai. Nah, yang kita akan pelajari hari ini tuh yang pertama itu tentang pentingnya positive attachment dalam masa perkembangan anak ya, dan bagaimana filial play juga bisa membantu orang tua gitu untuk memiliki hubungan yang positif dengan anaknya. Dan yang kedua itu lebih ke praktikal ya, 8 hal esensi nih yang bisa kita nanti checklist ya. Apa sih yang kita perlukan supaya kita punya hubungan yang sehat dan kuat dengan anak-anak kita nanti. Oke, 2 poin ini aja yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita akan mulai dulu dengan mungkin kita akan remind dulu deh ya tentang apa sih yang terjadi gitu ya. Ini kan udah mau akhir tahun ya, Miss Helen, juga buat mami-mami semua. Ternyata kita masih pandemi nih, nyampe di akhir tahun gitu ya. Dan memang kalau kita look back gitu ya ke dari awal tahun, mungkin dari awal tahun kita juga belum ada gambaran kalau tahun 2021 juga akan diisi dengan stay at home. Nah, mungkin ada yang pengalaman seperti gambar-gambar di sini ya. Ada mungkin yang merasa stres dengan sekolah online yang nggak beres-beres ya, sampai mungkin akhirnya ya gitu deh ya. Maksudnya kita juga berusaha semaksimal mungkin sebagai mami-mami untuk jadi guru yang baik, tapi tetap aja ya mungkin nggak sebaik guru-guru di sekolah ya. Mungkin ada yang ngalamin gitu sampai anaknya jadi cemberut yang harus ayo kita hibur-hibur supaya mau happy lagi gitu ya. Atau mungkin kitanya yang malah jadi stres gitu gara-gara aduh ini gimana ya kok anak nggak bisa-bisa gitu ya. Nah, itu mungkin ada di sini yang mengalami hal seperti itu ya. Nah, atau juga ada yang mungkin karena di rumah aja nih adik kakak nih jadinya berantem mulu gitu ya. Mama jadi galak ya. Nih satu kakaknya jadinya dimarahin terus sama maminya, adiknya yang terus dibelain terus misalnya gitu ya, atau sebaliknya. Nah, atau juga mungkin ada mami-mami yang mengalami memang kerja ya. Kerja dengan anak di rumah. Wah, itu sesuatu banget
ya. Sesuatu banget yang di satu sisi kita pengen kita, produktif gitu ya dalam hal pekerjaan, tapi di satu sisi anak kita juga kayaknya terus aja pengen sama kita gitu ya, dan akhirnya kitanya yang jadi pusing gitu. Anak-anak juga sebenarnya, mungkin punya pikiran, Mami kok ada di rumah terus?" gitu ya, "Apa Mami tuh bisa main terus?" gitu, padahal sebenarnya enggak gitu. Banyak parents yang akhirnya mami-mami yang, "Aduh Miss, susah ya kerja di rumah, lebih susah daripada kerja di luar." Ya memang betul ya, kondisinya memang jadinya seperti itu. Jadi kayak boundaries-nya tuh rada hilang gitu. Yang tadinya kita bisa keluar, ya kita mah kerja, anak-anak di rumah, tapi ini malah enggak. Nah, jadinya apa juga yang terjadi dengan ibu-ibu rumah tangga nih di rumah ya. Rumah yang biasanya mungkin lebih, bersih kalau anak-anak pergi sekolah gitu ya, bisa lumayan lah ngaso gitu ya, nonton drakor bentar. Sekarang kan anaknya nggak sekolah tuh di rumah, jadi makin berantakan aja rumahnya. Nah, mungkin pengalaman-pengalaman inilah gitu ya, yang terjadi selama mungkin dari awal tahun sampai akhir tahun ini. Nah, hal-hal tersebut itu memang, sebuah situasi yang nggak bisa kita hindari ya terjadi gitu, karena ini namanya juga pandemi gitu ya, kita juga nggak bisa apa-apa. Nah, tapi apakah, misalnya school from home, work from home, atau play from home itu jadi sebuah kesempatan buat kita untuk menjadikan itu sebagai pengalaman yang menyenangkan buat keluarga kita atau buat anak-anak kita, atau malah sebaliknya? Penuh dengan, mungkin adegan-adegan horor gitu ya yang terjadi di rumah gitu ya, atau adegan-adegan dramatis gitu ya, kalau misalnya kita kayak nonton film, yang mana nih? Banyak scene yang happy-nya atau banyak yang horor atau banyak yang dramatisnya? Mungkin nanti bisa di-reflect sendiri-sendiri ya. Nah, kenapa sih itu penting dibicarain gitu, karena, mmm, kita perlu reflect ya tentang hubungan kita dengan anak kita gitu ya. Apakah misalnya kalau yang tadi tuh jawabannya, "Enggak Miss, saya happy di rumah, anak-anak saya happy, saya ngerasa lebih dekat dengan anak-anak." Itu sangat baik, itu harus dijaga terus ya, terus dijaga supaya apa, supaya ini jadi satu fondasi buat anak yang baik gitu ya, memori indah itu nggak akan pernah hilang. Nah, tapi kalau misalnya yang terjadi adalah, "Miss, saya terlalu banyak film horornya atau dramanya ya, drama-drama yang sedihnya." Nah, itu apakah bisa di-repair, bisa diperbaiki enggak? Jawabannya adalah bisa, ya. Kita bersyukur gitu ya, nggak ada yang nggak bisa diperbaiki, itu bisa diperbaiki. Apalagi hubungan. Hubungan itu kan sebuah, sesuatu yang harus diusahakan ya, gitu ya. Mungkin awalnya baik, tapi ada satu masalah yang bisa bikin jadi nggak baik. Tapi apakah itu nggak bisa dibenerin? Bisa, gitu ya. Apalagi hubungan antara orang tua dengan anak, itu bisa sekali diperbaiki. Oke, nah sekarang apa sih filial itu? Saya cerita ya tentang filial ya. Filial itu kalau didefinisikan itu sebenarnya dia itu tentang hubungan antara orang tua dengan anak ya. Tapi di dalam hubungan itu hubungan yang memang display of affection gitu. Jadi rasa cinta, kasih sayang itu memang harus didisplay ya. Banyak anak-anak yang mungkin tahu orang tuanya tuh selalu sediakan yang terbaik. Selalu, usahakan apapun itu yang terbaik, mau beli mainan yang paling bagus misalnya ya, terus kualitasnya kita cariin yang paling bagus. Tapi apakah itu cukup membuat mereka feel love? Benar-benar ngerasain disayanginnya tuh oleh orang tua mereka tuh apakah benar dia rasain? Karena di dalam filial, hubungan antara orang tua dan anak, itu banyak aspek ya. Ada dutiful ya, gimana kita memang sebagai orang tua memang kita memang mau menyediakan kebutuhan mereka, merawat anak-anak kita. Devoted, ya kita bisa fokus merawat mereka saat memang kita harus fokus, ya kita harus fokus benar-benar sama anak kita. Faithful, compliant, ya di situ ada rasa kita tuh memang willing untuk melakukan itu gitu, nggak ada keterpaksaan ya. Nah, respectful, meskipun mungkin anak-anak kita masih kecil, tapi hubungan respectful itu harus tetap ada ya. Dimana kalau misalnya memang orang tua kita nggak sengaja nggak tepatin janji, kita harus say sorry sama mereka, atau kita lupa sama aturan yang kita buat sendiri gitu ya dan melanggar itu, kita juga harus akui gitu. Ada hubungan yang respect karena ini yang sangat penting untuk membangun namanya trust, kepercayaan
gitu. Nggak yang bohong-bohongin gitu ya, "Ah, Mami apa dulu?" Taunya bohong gitu ya. Nah, itu harus ada tuh hubungan yang memang bisa dipercaya gitu satu sama lain. Di dalamnya itu ada dedikasi juga, kita memang make time gitu ya. Kemudian menunjukkan, love and affection itu pengaruhnya apa? Ini tuh dari generation ke to generation gitu. Jadi apa yang kita lakukan sama anak kita sekarang, itu tuh akan, berakibat kepada anak-anaknya nanti. Jadi kalau kita investasi di hubungan ini baik, itu bukan cuma buat hubungan kita dengan anak-anak kita, tapi hubungan anak kita dengan anak-anaknya nanti. Dan itu akan berlanjut lagi, dan berlanjut lagi. Gitu, ya. Jadi filial itu memang sangat penting yang harus kita usahakan. Nah, landasan teorinya dari apa? Nah, landasan teorinya tuh ada dari Bapak psikologi ya, Bapak Freud ini ya, Freud Piaget ya, kita mengatakan bahwa sebenarnya 3 drive yang penting yang membuat seseorang itu merasa full, penuh gitu ya, produktif dan juga merasa balance itu play, work, and love ya. Makanya kenapa play itu sangat erat dengan love karena di mana orang tua itu mau memberikan waktunya untuk bermain sama anak-anaknya, di situ anak-anaknya tuh bisa merasakan love dari orang tuanya yang tadi display of affection-nya itu. Karena memang dunianya anak-anak ya main, cara berkomunikasinya anak-anak ya lewat main, belajarnya anak-anak ya lewat main juga gitu ya. Kemudian tentang attachment. Nah, ini adalah Bapak attachment nih kalau ini ya, Bowlby. Nah, saya nggak akan terlalu bahas banyak tentang teori ini, tapi intinya adalah attachment itu berpengaruh loh. Dari dia masih kecil, ya dari usianya yang dia masih infant atau toddler, sampai nanti dia dewasa. Kalau dia punya secure attachment dari kecilnya, dari masih bayi, masih usia golden age-nya dia, itu akan mempengaruhi dia sampai dia dewasa. Hubungannya ke apa? Gimana dia menjadi orang yang jadinya secure gitu dalam hubungan. Itu juga bisa mempengaruhi kemampuan dia untuk bersosialisasi, ya, kemampuan dia untuk eksplor sama dunia, dia jadi orang yang pede, yang berani, kalau dianya sendiri secure sama attachment-nya dia. Karena dia tahu waktu dia eksplor sama dunia, waktu dia jadi dirinya sendiri, dia nggak perlu takut nggak diterima. Karena dia tahu gitu, dia punya keluarga atau punya mami, punya papi yang memang punya attachment yang baik dan dia sudah mengalami itu, dia diterima. Dan dia nggak akan jadi pribadi yang benar-benar mungkin takut mencoba sesuatu atau justru dia menjauhi komunitas ya, jadi dia nggak mau bersosialisasi, enggak, dia merasa aman dengan dirinya dan dia juga bisa mengeksplor dunia lebih lagi. Jadi penting sekali si attachment itu. Nah, sekarang ada 2 nih tentang attachment dan bonding. Kalau attachment itu lebih ke kebutuhan anak ke orang tua. Ya, anak tuh selalu berusaha untuk attach ke kita. Nah, sedangkan yang mau kita bicarakan hari ini tuh lebih ke bonding. Gimana kita merespon kebutuhan anak gitu ya. Jadi kalau attachment itu lebih ke kebutuhan anak orang tua, tapi kalau ini yang mau kita belajar tuh gimana sih kita respon ke anaknya? Karena si bonding itu menentukan attachment. Kalau misalnya kitanya orang tuanya merespon kebutuhan emosi anak, ya kita membantu mereka gitu untuk mereka punya kecerdasan emosi yang baik. Nah, si attachment-nya itu akan menjadi kuat seperti lem gitu karena dia ngerasa kayak orang badminton gitu ya. Oh nih dia lempar bola ke sana tapi ada yang balikin gitu. Bondingnya direspon. Akhirnya itu bisa berpengaruh tadi seperti yang Bowlby bilang ya dari kecil sampai dewasa itu berpengaruh bisa menjadi tetap dekat gitu ya. Nah, attachment yang kurang baik atau bonding yang kurang baik bisa nggak diperbaiki? Bisa, asal kita orang tuanya mau jadi agent of change. Nah, di filial ini orang tua itu menjadi agent of change ya. Nah, terus berdasarkan penelitian juga ya, riset dan penemuan anak-anak yang akhirnya setelah di riset nih, benar-benar dipelajari dari dia mulai dari lahir sampai udah tuanya, orang yang seperti apa sih yang akhirnya punya area-area kehidupan yang positif gitu ya, yang baik di semua areanya, itu sebenarnya kalau yang punya healthy and strong parents and child relationship.
Jadi balik lagi ke situ gitu, ke relationship, ke attachment, ke bonding. Itu yang kita usahakan di sini ya. Kita mau usahakan supaya apa? Supaya memang nanti satu saat gitu ya, pada saat mereka dewasa, dia tuh punya menjadi seorang pribadi yang memang tidak takut gitu ya, tidak takut kalau dirinya tuh tidak aman, tapi dia bisa trust sama dirinya juga. Nah, sekarang saya mau ajak ibu-ibu sini juga misalnya ya, untuk coba deh, coba yuk kita mau memikirkan gitu ya, apa sih sebenarnya yang kita semua ingat tentang orang tua kita. Boleh ya, ambil waktu sebentar ya, kita boleh pikirkan. Kalau disuruh ingat-ingat nih ya, kalau tadi tentang bonding, apa sih yang kita ingat dari orang tua kita? Oke, karena kita sekarang mungkin bukan sesinya coaching, jadi nggak bisa sharing sama saya ya, tapi mungkin nanti boleh ditulis. Semoga itu adalah sesuatu yang baik ya. Nah, sekarang kalau misalkan nih anak-anak kita udah gede ya, terus nanti ikutan webinar juga kayak gini. Terus saya tanya sama mereka, Bapak Ibu gitu ya, apa sih yang Bapak Ibu ingat tentang orang tua Bapak Ibu? Which is semua nih mami-mami yang ada di sini gitu ya. Nah, kira-kira apa ya yang anak kita ingat tentang kita? Apa yang mereka gambarkan tentang kita? Semoga itu juga sesuatu yang baik yang mereka ingat. Ya. Nah, kalau misalnya kita pengen punya memori yang baik itu, ya, pengen anak kita punya attachment yang baik itu. Nah, kita mau jadi agent of change gitu ya, karena nggak mungkin bisa repair, nggak mungkin bisa jadi lebih baik kalau kitanya sendiri nggak mau merubah apapun, nggak mau merubah diri kita, nggak mau ngerubah mungkin pemikiran kita, nggak mau ngerubah cara kita. Nah, itu nggak mungkin. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, kitanya harus take action. Take action-nya bagaimana? Gitu ya. Nah, di dalam filial, orang tua itu dilibatkan dalam sebuah proses yang namanya special time. Ya. Nah, special time itu memang waktu antara kita dan anak kita yang benar-benar devoted, tidak terganggu oleh apapun juga. Ya, kalau misalnya anak kita 3, bukan berarti special time itu kita dan 3 anak kita, itu mah family time, ya. Nah, kalau yang namanya special time itu mami dan cici misalnya, berdua, itu special time. Mami dan dedek itu special time, ya. Jadi memang berdua, hanya berdua saja. Nah, terus ngapain di dalamnya? Nah, kita tuh di dalam filial play, kita mau menunjukkan display of affection seperti tadi yang di pertama dibilangin ya. Kita mau tunjukkan tuh bagaimana kita care, kita love, kita peduli. Kita mau tunjukkan dengan fokus, dengan benar-benar kita benar-benar tahu bahwa ini memang waktunya mami dan kamu. Mami akan lihat kamu, mami akan dengerin kamu, mami akan perhatiin kamu. Nah, apa saja nanti areanya yang di dalamnya terjadi itu. Jadi orang tua itu diharapkan lewat filial play itu dia jadi lebih aware sama day to day interaction. Karena kadang-kadang kita punya quantity nih di rumah yang banyak. Kita ada di rumah bisa jadi seharian. Apalagi lagi pandemi kayak gini jarang pergi-pergi juga ya. Nah, tapi apakah kita punya quality-nya? Gitu. Jangan sampai kuantitinya banyak, tapi nggak ada satupun yang akhirnya kita ingat hari ini tentang anak kita itu apa ya? Dia kenapa ya hari ini? Atau mungkin anak kita cerita apa ya hari ini? Atau dia bikin apa ya hari ini? Kita nggak sadar ke situnya gitu. Nah, yang dilakukan oleh filial play adalah membantu orang tua dengan skill yang nanti diajarkan ya. Kalau skillnya itu diajarkannya itu di sesi yang coaching and mentoring. Kalau yang hari ini saya bawakan itu saya akan berikannya secara general. Tapi kalau di dalam sesi itu ada skill, bagaimana caranya itu detail. Nah, tapi apa sih tujuannya? Tujuannya itu kita secara pikiran, secara perasaan, dan juga secara action, kita bisa sadar tentang interaksi kita dengan anak kita.
ya. Nah, jadi kurang lebih, saya akan bagikan di sini 8 hal esensi nih yang penting untuk membangun hubungan yang sehat dan kuat untuk orang tua dan anak. Nah, ini terjadi di dalam filial gitu ya. 8 hal esensi ini kita lakukan di dalam filial. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya. Nah, mungkin kalau kita lihat tangan yang sebelah kiri itu kita menggandeng anak kita. Ya, mana-mana pengen ikut sama mami, apa-apa pengen ditemenin sama mami, misalnya gitu ya, mau coba sesuatu, mami temenin dong gitu ya. Ya, dipegang tangannya sama kita. Ya, kita memang saat ini ada di season yang ini. Tapi satu hari nanti kita akan pindah ke yang sebelah kanan. Ya, kalau saya lihat gitu ya, aduh saya sih ya saya mah terharu ya ngelihat gambar ini gitu ya. Saya pun karena saya membayangkan gimana saya juga pengen pegang tangan anak saya seperti dulu anak saya dipegang tangannya sama saya. Gitu ya. Gimana mungkin nanti satu hari nanti anak saya yang take care of saya gitu. Bukan benar-benar ditinggalin. Karena ada orang tua dan anak yang punya hubungan yang ya oke, anaknya dikasih yang terbaik ya. Dia bisa jadi sekolah di luar negeri, mungkin bahkan dia juga bisa pindah ke luar negeri. Tapi ketika orang tuanya sakit atau butuh dia, apakah dia mau datang atau enggak pulang ke sini? Apakah mau temenin atau enggak? Ya, ya hubungan yang mau kita bangun supaya kuat ya dan sehat itu hubungan yang seperti ini. Ya, saat dulu kita yang pegang tangan dia, nanti anak kita yang pegang tangan kita. Oke? Nah, sekarang apa aja? Yang pertama itu adalah affection, ya. Nah, affection ini yang paling penting, ya, esensi nih. Di dalam affection itu kita itu harus fokus. Karena fokus itu menunjukkan bahwa kita care sama anak kita, ya. Jadi dalam sehari kita itu harus gitu mempunyai waktu yang kita memang tidak ada distraction. Kita bisa berdua dengan anak kita, ya. Untuk apa? Untuk nunjukin love kita sama anak kita. Ya, kita bisa nunjukin rasa sayang kita lewat sentuhan, ya, misalnya lewat kata-kata, kan ada ya bahasa kasih ya, mau lewat perhatian, kita mau bikinin dia sesuatu yang dia suka, atau nemenin dia duduk bareng, dia lagi ngerjain sesuatu. Tapi yang pasti kita harus ada momen di mana kita harus nunjukin love kita, nunjukin affection kita. Karena love itu penting sekali untuk perkembangan anak. Ya, itu bikin dia apa? Dia tuh bikin dia jadi confidence dan dia punya self esteem, ya. Nah, di dalam love itu membantu anak untuk apa? Untuk sehat juga secara mental. Kalau anak yang tahu bahwa dia itu dicintai oleh orang tuanya, diinginkan oleh orang tuanya, dia itu akan secara mental itu sehat dan juga secara fisik. Ya, anaknya juga sebenarnya bakal jarang sakit gitu karena dia memang nanti ada hormon ya, hormon yang nanti akan saya bahas di akhir, hormon yang bisa membantu dia juga punya imunitas yang lebih bagus. Tapi itu kalau dia ngerasa memang dia tuh disayangi, dicintai sama orang tuanya. Oke, itu juga bisa membantu anak untuk punya memory and brain development yang lebih baik ya, bikin strong and bikin stronger bond gitu ya di antara anak dan orang tua dan juga bikin mereka lebih nggak takut sama dunia, mereka mau explore gitu ya. Makanya penting banget rasanya dicintai. Kita juga orang dewasa gitu ya, kita seneng ya kalau ada kalau misalnya kita ngerasa dicintai gitu, dicintai sama suami, dicintai sama orang tua kita, dicintai sama teman-teman kita, apalagi anak gitu. Anak juga senang kalau dia memang benar-benar bisa ngerasain love yang dari kita itu. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah acceptance, ya. Nah, penerimaan ini adalah sesuatu yang penting juga buat anak. Nah, nerima apa? Zaman sekarang itu kompetitif banget, ya. Banyak orang tua yang akhirnya menaruh standar tertentu yang akhirnya membuat anaknya tuh kayak kalau aku ada di sana mama baru nerima aku. Kalau aku mungkin bisa satu bahasa asing tertentu, mama baru bilang aku hebat, misalnya gitu ya. Atau kalau misalnya aku di sekolahnya pinter, jadi terus-terusan yang bisa jawab Miss, itu baru aku hebat gitu. Nah, nggak seperti itu acceptance-nya.
Ya, kita semua di dalam keluarga tuh kita imperfect ya, makanya kita ada dalam sebuah keluarga. Mami punya kekurangan, papi punya kekurangan, anak-anak juga sama. Nah, tapi gimana caranya kita menunjukkan penerimaan itu secara totalitas, sehingga dia nggak perlu proof dirinya harus gimana, tapi dia udah tahu gitu bahwa mami itu terima saya apa adanya. Ya, karena kalau dilihat dari non directive principles ya yang dilakukan di filial play juga atau play therapy. Nah, di sini ada nih salah satunya accept the child as he is. Jadi memang kita akan terima dia seperti apa adanya dia. Sama kayak gini ya, kalau hujan ya. Secara simpelnya aja gimana sih maksudnya accept sama nggak accept tuh gitu ya. Kalau misalnya di luar hujan gitu ya. Kalau kita nggak accept tuh kita langsung berpikiran gini, aduh aku tuh nggak suka hujan, aduh semoga aku tuh pengennya nggak hujan, padahal aku tuh mau pergi hari aku bakal lebih bagus kalau itu nggak hujan. Aduh kenapa ya deh kemarin hujan terus, kesel deh jemuran nggak kering-kering gitu ya. Nah itu tuh nggak nerima kalau sekarang hujan gitu. Nah tapi kalau misalnya kita nerima accept hujan, ya udah hujan. Kalau mau pergi pakai payung gitu. Udah segitu, ya. Nah, area-area apa yang mesti kita accept dari anak-anak, ya? Kita mesti accept personality-nya dia. Kadang-kadang kita tuh suka kayak gini, ada ya mungkin zaman dulu suka ngomongnya ciong gitu ya, "Aduh ciong nih sama anaknya," gitu ya, karena personality-nya beda, ciong tuh jadi nggak cocok gitu ya. Nah, itu tuh jangan sampai terjadi gitu karena tiap anak juga punya personality itu investasi dari kita ya dari suami kita ya kalau nggak mirip kita ya mirip suami kita gitu ya jadi ya harus di accept kita jangan nyoba kalau misalnya anak kita kayak suami kita terus kita bilang aduh nggak bisa ini harus kayak kita nah itu nggak bisa harus di accept gitu ya justru kita harus cari jalannya gimana ya gitu ya untuk menghadapi karakter seperti itu yang pakai payung tadi solusi. Bukan, aduh kenapa sih dia kayak gini, kok kenapa sih nih anak lupaan banget, kenapa sih clumsy banget gitu ya, atau kenapa sih nggak disiplin banget kayak papanya deh gitu misalnya gitu ya. Kalau kita berpikiran gitu, artinya kita nggak accept dia. Nah, begitu pun dengan learning style-nya. Ada anak-anak yang bisa duduk gitu kan, lagi belajar tuh dia duduk dan oke dia fokus. Tapi ada juga anak-anak yang nggak bisa sambil duduk tuh kakinya naik ke atas meja, naik ke atas kursi, ya. Ntar tahu-tahu ke belakang, jeblak ke belakang ke kursinya gitu ya, atau yang nggak bisa diem sama sekali, yang lari ke sana, lari ke sini di rumah tuh nggak bisa kamu tuh diem sebentar aja gitu, atau yang ngomong terus nggak bisa ya berhenti sebentar aja. Nah itu kita udah mulai nggak accept tuh ya. Padahal kalau kita amati setiap anak juga punya learning styles-nya masing-masing. Gitu. Begitupun dengan weakness and strength-nya. Ya, nah kita bukannya kita menerima anak-anak itu kita terus kalau salah dibiarin Miss. Oh enggak, ya kita tetap melatih mereka. Tapi untuk bagian-bagian yang memang apa adanya mereka ya kita harus terima dong, gitu ya. Kita nggak boleh berusaha ngubah itu. Itulah acceptance. Nah, di dalam acceptance juga ada yang namanya boundary. Ya, boundary. Sorry, di dalam di dalam apa? 8 hal esensi itu ya untuk hubungan itu ada boundary. Boundary juga penting sekali. Dalam hal apa? Dalam hal waktu, ya. Kita kalau anak-anak itu punya boundary, kita punya sesuatu yang pasti, jadwal, dia akan merasa lebih aman. Dia tahu kapan dia tidur, kapan dia mesti makan, kapan waktunya main, kapan mama punya waktu main sama aku, kapan mama beres kerjanya. Nah, kalau itu bisa kita buat sama ya dengan batasan-batasan yang jelas yang sudah disampaikan, itu akan membuat anak tuh merasa jelas, merasa pasti. Oh, dia tahu gitu. Space-nya di mana, kemudian rules-nya apa. Akhirnya hubungannya juga jadi aman gitu. Ya, anak pun nggak akan gini, duh mami marah nggak ya kalau aku sekarang makan snack gitu ya, karena dia tahu gitu, oh ini jamnya memang makan snack saya boleh misalnya gitu, atau boleh nggak ya makan es krim, rules-nya gimana? Jangan kadang-kadang boleh, kadang-kadang enggak, gimana hati mama. Nah, itu yang paling penting dalam hubungan. Kalau ada kejelasan, anak pun tahu bagaimana dia harus bersikap. Apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan. Jadi dalam hubungan juga harus ada ekspektasinya tuh apa sih gitu. Harapannya tuh apa. Oke, misalnya di dalam keluarga kita nggak ada yang ngomongnya sambil teriak-teriak. Kalau ngomong harus baik. Jadi kita mau respect each other. Disampaikan, ya. Kalau itu tidak disampaikan, dia nggak tahu
dan nanti tahu-tahu dimarahin. Tapi begitu dimarahin nanti diulang lagi, dia dimarahin lagi. Tapi dia nggak pernah tahu basic rules-nya itu apa. Oh, berarti kita harus respect each other. Ngomongnya nada bicaranya dengan lebih baik, misalnya gitu. Ya, ketika itu disampaikan, hubungan pun lebih aman. Dia nggak akan jadi pribadi yang, aduh nih kalau mama gini nanti aku dimarahin nggak, atau lihat-lihat mood mama gitu ya, nggak seperti itu. Nah, di dalam hubungan penting sekali balance. Ini yang pertama ya, affection, balance in love and discipline. Jadi kita bukan juga jadi orang tua yang kebanyakan love-nya, disiplinnya kurang. Kebanyakan disiplinnya, love-nya nggak ditunjukin. Nah, yang sehat itu kalau dua-duanya balance. Kita nunjukin love kita, tapi ada boundary-nya juga, ada batasannya. Mama nggak bisa selalu sama kamu, mama juga ada pekerjaan. Kasih tahu, jam berapa mama kerja, jam berapa mama selesai. Kita juga nggak akan feel guilty kalau kita lagi kerja, aduh saya nggak bisa nemenin anak saya nih. Kan kita udah jelas, kita udah bilang sama anak kita, mami nih hari ini ada webinar dari jam 1 sampai jam 2. Habis ini kita mau pergi. Nah, dia jelas kan, dia nggak akan datang ke saya terus, mami gitu, karena saya udah bilang, nanti setelah mami selesai, mami akan turun. Dia pun merasa aman, mami belum turun ya berarti mami belum selesai. Gitu. Itu boundaries yang mesti kita ciptakan. Supaya kita yang mami-mami yang bekerja, atau mami-mami juga perlu istirahat ya, waktu istirahat kita nggak merasa bersalah. Karena gak enak banget kok itu rasa bersalah mami yang merasa bahwa kayaknya aku bukan ibu yang baik karena aku nggak bisa selalu di depan anakku. Itu tuh perasaan yang aduh nggak baik banget buat kita dan juga buat anak kita. Ya, nah jadi ini setting boundaries. Dari sekarang, dari anak-anak kita masih kecil, kasih tahu boundaries apa aja yang berlaku di rumah kita. Gitu. Nah, tentang self care juga tadi ya termasuk ya sempat saya sebutin ya buat mami-mami yang mungkin memang di rumah yang memang butuh juga waktu harus punya juga namanya self care. Karena kita jadi mami-mami tuh udah segala macam ya, udah mah kita yang misalnya ya di rumah yang masak ya, kemudian yang sekolah online, kemudian kita yang juga kerja, kita yang juga mungkin nanti bantuin ngurusin anak-anak mainannya apa atau ngerjain PR-nya gimana. Nah, kita butuh juga waktu untuk diri kita sendiri. Karena kalau maminya stres, maminya nggak happy, maminya bener ya, maminya nggak happy, dan maminya juga nggak bisa tenang, dia nggak bisa bantu anaknya juga untuk tenang. Ya, jadi harus sama-sama. Maminya bisa belajar tenang, bisa mindful, anaknya juga bisa terbantu. Anaknya bisa lihat juga, oke, mami punya waktu, mami mau istirahat, mau tidur-tiduran, ya mau santai-santai, 1 jam atau 30 menit, nggak apa-apa. Lakukan itu. Gitu ya, karena ini penting juga dalam menjalin hubungan yang sehat. Oke. Nah, selanjutnya adalah C-nya itu connection. Tadi kan udah A, udah B, ini sekarang C ya, connection. Nah, ini adalah hubungan antara orang tua dengan anaknya. Kalau ini dua-duanya. Kalau namanya connection itu kayak gitu, ada pegangan tangannya, ya. Nah, saya mau kasih lihat satu video. Ya, ini saya end dulu ya. Yang menunjukkan, singkat aja videonya ya, tentang bagaimana anak itu memang pengen ada connection dengan ibunya. Sebentar. Oke, jadi ini adalah satu penelitian namanya Still Face Experiment. Oke, kita lihat ya. This is something that we started studying years ago when people didn't think that infants could engage in social interaction. And it's still face experiment that the mother did, where she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her, play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions when they want to do
That's really what is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. Baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking at her. She points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions. They feel the stress of it. They actually lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. So we're like good and the other. The good is that normal stuff that goes on that we all do with our kids. Bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when we stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in a really ugly situation. Oke. Ya, dari video barusan ya kita melihat ya, dari anak sekecil itu pun dia udah nunjukin gitu kalau dia itu memang butuh yang namanya feedback dari orang tuanya. Baru itu bisa terjadi yang namanya connection. Karena ketika tadi ya yang good-nya tuh kan hubungannya si anaknya minta attachment dari orang tuanya, orang tua pun bisa membalas dengan bonding, dengan oke, dia mamanya langsung sapa anaknya, senyum, apa yang anaknya tunjuk dia lihat. Nah, tapi begitu keadaannya dirubah ya jadi ugly situation tadi, anak itu bisa stres gitu ya. Dia tuh stres kalau nggak ada connection sama mamanya gitu. Ya, karena ketika anak itu benar-benar hilang connection, dia berusaha untuk balikin lagi sebenarnya. Dia berusaha untuk tangkap lagi mamahnya gitu supaya kembali lagi ke dia. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya mamahnya tuh nggak balik-balik lagi seperti itu? Ya, bayangkan kalau situasinya akan ugly situation terus. Betapa si anak itu akan merasa bingung dan akhirnya membuat dia merasa ya tadi dia merasa kok gini ya, kok dia nggak ngerasain lagi apa yang tadinya dia terima dari mamanya, respon balik, tapi dia jadi kayak gini. Nah, dia itu akan merasa stres di situ. Dan itu tersimpan terus. Nah, itulah bibit-bibit nanti mental health gitu akhirnya gitu ya, anaknya bisa jadi anak-anak yang ada kesulitan gitu ya di kemampuan dia untuk berinteraksi dengan orang lain gitu ya, atau stres sendiri, ada insecure sendiri karena nggak punya connection. Nah, kalau sekarang mungkin anak-anak kita berusaha cari connection sama kita tuh lewat apa gitu. Kalau tadi kan baby ya yang bisa cuman wah gitu-gitu doang gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin beda. Ya, datang-datang, mami bacain buku, ya bawa buku atau bawa boneka, mami main yuk gitu. Atau kita lagi masak terus tahu-tahu dia datang nimbrung gitu ya, mami lagi apa gitu ya. Nah, atau mungkin kita lagi jagain dedeknya, kakaknya ikut-ikutan nih, ikut-ikutan pengen ini, pengen itu, atau pegang-pegang atau jahilin dedeknya gitu ya. Or kalau kita lagi makan pun tuh digangguin misalnya ya, ada tuh begitu ya, mami mau makan aja sampai nggak bisa nih anaknya pengen digendong gitu, atau selalu minta ngulurin tangan untuk digendong sama maminya. Mungkin ini salah satu bentuk connection yang setiap hari pasti mereka usahakan lakukan. Nah, sekarang kita reflect ke diri kita sendiri. Waktu ini terjadi, apa ya respon kita? Ya, kita mesti reflect, itu bagus sekali ya sebagai orang tua kita punya selalu berpikir apa sih yang saya sudah lakukan sama anak saya tadi gitu. Apakah ketika tadi dia datang bawa buku, aduh mami nggak bisa, mami lagi sibuk ya, atau nanti aja
Atau waktu kita di dapur, aduh, mami lagi ribet, jangan di sini dong. Nah, kira-kira yang mana si connection yang tadi kita berusaha tunjukkan? Nah, tapi kalaupun itu terjadi, apakah kita tadi juga balikan situasi, jadi good connection lagi dengan boundaries tadi? Mama udah selesai. Coba, mana bukunya? Yuk, apa yang tadi kamu mau baca? Ayo, mana mainannya? Kita main bareng. Ya, jadi setiap hari itu harus ada hubungan tadi. Ketika anaknya seeking for attention, maminya juga harus mau melakukan connection itu supaya tadi kebutuhan emosinya terpenuhi. Dia merasa diperhatikan, dia merasa diinginkan, dia merasa aman, itu adalah connection. Oke. Nah, selanjutnya adalah curiosity. Oke. Nah, curiosity itu penting gitu ya. Karena apa? Karena kita mau menunjukkan kalau kita tuh peduli. Bayangkan kalau misalnya anak kita gambar sesuatu tuh ya, anak-anak kan sering ya scribble, gambar sesuatu, udah gitu mama lihat. Udah gitu kitanya cuma responnya oh gitu, kalau nggak cuma bagus gitu ya. Nah, curiosity itu kita tuh empati, itu peduli, kita pengen tahu itu gambar apa, lagi bikin apa. Biarkan anaknya bercerita. Ini gambar listrik, Mama. Misalnya gitu ya, dia lagi bikin tuh garis-garis warna biru. Atau dia mungkin kasih tahu, ini hujan, Mama, ini petir. Nah, oh iya, itu petir ya. Kamu bikin petir, gitu. Nah, kita tuh harus tunjukin gitu bahwa kitanya memang di situ memang peduli sama apa yang dia lakukan sama kita. Gitu. Nah, itu penting sekali ya untuk memberikan perasaan bahwa oh, Mama juga pengen tahu tentang saya. Nah, selanjutnya adalah dedication. Nah, ini tadi saya bilang special time itu sediakan waktu khusus antara kita dan satu anak kita itu minimal 15 menit aja dalam satu hari selama 5 hari. Kan kita punya seminggu tuh ada 7 hari ya. Nah, minimal kalau special time itu 5 hari. Kita khususkan waktu itu untuk anak. Tunjukkan full affection kita, ya. Tunjukkan juga boundary dan komitmen kita di dalamnya. Karena dengan anak yang bisa tahu bahwa kita tuh mentingin dia nih, dia juga akan lakukan itu kok sama kita. Ketika kita memang butuh, anak juga akan lakukan yang sama buat kita. Dan tentang dedication, mungkin kita juga perlu ya mengatur ya apa saja sih yang mau kita dedikasikan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau mungkin kita bicara tentang 4 dedikasi gitu, kita mungkin dedikasikan yang pertama untuk Tuhan, ya, kemudian untuk keluarga, untuk pekerjaan, atau mungkin kita ada pelayanan juga, mau kegiatan sosial atau yang lainnya ya. Nah, tapi kita tuh harus yang namanya make time, karena kalau kita find time itu susah banget. Ya, kita pasti nggak akan ketemu waktunya. Tapi kalau kita memang make time, oh oke, setiap hari jam berapa ya saya mau make time untuk 15 menit main fokus sama anak saya? Oke, kayaknya jam 4 bisa deh. Ya, karena saya udah beres nih misalnya, atau jam 6 misalnya sebelum makan malam. Nah, kita aturlah waktu itu dengan konsisten, ya. Nah, mungkin nanti ini waktunya juga udah mepet ternyata ya, boleh cek ya ini ya namanya Healthy Mind Platter. Di sini saya ada salah satu klien yang memang dia kecanduan gadget anaknya. Dia tuh udah remaja sih anaknya ya, umur 13 tahun. Di sini memang perlu sekali membantu anak untuk mempunyai 7 essential mental activities untuk memampukan dia punya kemampuan otak yang lebih baik. Jadi 7 itu apa aja? Ada sleep time ya, ada physical time, ada focus time waktu dia belajar ya. Anak-anak tuh tidur juga harus punya waktu yang tepat ya. Jangan hari ini tidurnya gadang gitu ya, bangunnya siang. Ntar besoknya oh enggak tidur siang jadi maksudnya tidurnya cepet gitu. Nah, berubah-berubah waktunya itu juga jangan, harus sama. Terus punya waktu untuk exercise sedikit-sedikit, main, ajak olahraga, sport time ya. Kemudian ada juga waktu-waktu untuk play time, yang tadi connecting time, ada down time. Nanti boleh ya ini googling ya. Bagus nih untuk dipraktekkan di rumah. Bukan cuma buat anak, untuk kitanya juga, buat mami-maminya juga. Karena di dalam time in itu bagus sekali ya. Time itu time untuk reflect. Kayak ibu-ibu nih misalnya bertanya tadi ya tentang berpikir tentang apa sih sebenarnya yang saya inginkan anak saya katakan tentang saya nanti. Itu tuh time in. Waktu untuk merefleksikan diri. Oke, nanti itu boleh di googling sendiri karena bagus. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ke-7 ya, itu encouragement.
Oke. Nah, mami-mami di sini kita bisa lihat ya bahwa yang paling berpengaruh itu di dalam komunikasi itu adalah body language. Kalau kata-kata itu 7%. Nah, meskipun kata-kata 7% juga ya ada penelitian ya di Jepang sama Dokter Masaru itu tentang air. Jadi air yang dikata-katain baik ya tentang hal-hal yang positif itu jadi kayak kristal tuh yang thank you sama love and gratitude. Tapi kalau kata-katanya jelek itu jadinya jadi seperti itu yang di tengah-tengah. Air aja berpengaruh gitu ya, apalagi manusia yang badan kita juga sebenarnya banyaknya air gitu ya. Nah, tapi memang kita beda gitu. Nah, kita juga body language itu sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang mirror neuron ya, nah ekspresi muka kita, intensi kita, behavior kita tuh ditangkap sama otak anak-anak. Ya, jadi kalau misalnya mamanya banyak cemberut, kalau ngeliat anaknya tuh, aduh, mama pusing, aduh. Nah, yang ditangkap dia tuh apa? Aduh, mama tuh kayaknya nggak happy ya punya aku. Apalagi kalau sampai ada terlontar kata-kata bahwa, aduh, kamu tuh anak yang paling susah diatur, paling menyusahkan mama. Wah, itu makin-makin gitu ya, udah kata-kata dari intensi kita. Nah, jadi penting banget menjaga kita punya intensi ya. Kita di depan anak itu kita bisa tunjukin gitu bahwa mereka juga perlu untuk diapresiasi ya untuk hal-hal banyak sekarang ya mungkin yang bisa kita lakukan sama anak-anak kita kalau misalnya mereka lakukan sesuatu yang baik, tangkap yang baiknya. Oh, thank you, kamu udah perhatian sama Dede, kasih Dede mainan, mau sharing. Atau waktu dia berhasil, kita tunjukin gesture kita yang kita juga sama-sama happy, sama kayak dia happy-nya. Waktu dia berhasil jawab pertanyaan miss-nya gitu ya, anaknya ye gitu, kita juga ye gitu. Biarkan dia terhubung gitu secara mirror neuron sama kita bahwa ini mami juga proud sama kamu. Atau kita kasih tos sama anak kita, atau kita bisikin pujian buat dia. Ya, nah hal-hal ini yang membantu hubungannya nanti jadi positif dan kuat. Wah, mami happy loh waktu aku happy, mami bangga loh waktu aku bangga. Enggak cuma lihat-lihat maminya tuh, aduh kayak pusing banget gitu punya anak saya gitu. Ya, mungkin kita juga punya pengalaman ya sama mami-mami kita dulu ya. Kalau mami-mami zaman dulu kan gitu ya, kadang-kadang, duh pusing banget punya anak kayak kamu gitu ya. Nah kita juga kan nggak enak digituin, apalagi nanti juga anak-anak kita nggak mau itu terjadi. Oke, nah dan yang terakhir itu F ya, itu fun and playful. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, nah badan kita itu akan sembuh lewat bermain. Ya, saya sih kerasa banget ya kalau saya nggak enak badan, tapi terus saya pergi jalan-jalan, saya bisa lupa loh saya lagi sakit, tapi begitu pulang kepalanya pusing lagi gitu ya, karena ya itu ada spirit gitu yang akhirnya muncul gitu. Anak-anak pun begitu gitu ya. Anak-anak juga butuh hati yang gembira, butuh play. Orang tuanya juga sama. Nah, coba kita pikir-pikir gitu ya. Kapan sih kita mungkin main-main lagi gitu. Nah, mami-mami di sini juga perlu ya main ya. Mainnya tuh apa yang mami-mami suka ya. Karena bermain itu bukannya kita udah tua terus kita bilang saya udah nggak main lagi lah, sudah tua. Enggak, justru kalau kita berhenti main kita malah jadi tua. Itu prinsipnya. Ayo, jadi kalau ada yang bilang ya, kenapa ya kok guru TK itu awet muda mukanya ya karena main terus sama anak-anak muridnya gitu ya. Saya gitu loh lihat mukanya guru TK saya, duh si ibu nggak berubah ya dari dulu mukanya begitu terus. Ya karena bikin awet muda juga ya. Nah mesti banyak main juga. Apa sih yang ibu-ibu suka main? Diinget-inget boleh ya. Waktu kecil apa sih permainan yang paling saya suka? Sekarang apa yang bikin saya suka? Ya. Nah, kalau saya suka main ayunan. Jadi kalau saya suka lihat ayunan ya, ini buat saya senang banget. Saya pasti cobain ayunannya. Karena untuk kita bisa happy, kita tuh kita akan nih kalau misalnya kita ngerasain gitu ya happy dari apapun gitu. Nah, itu akan keluar nih hormon-hormon ini. Ya, kalau untuk hubungan orang tua dengan anak itu ada namanya hormon love hormone atau oksitosin. Nah, si oksitosin itu penting dalam hubungan karena apa? Membangun trust, empati, koneksi. Gimana cara dapatnya? Meningkat kalau anaknya kita peluk, kita cium, kita sayang, ya, tunjukin yang namanya tadi ya affection kita, display ya love affection kita. Nah, itu oksitosinnya keluar. Nah, bagaimana dengan dopamin? Nah, kalau dopamin itu yang membuat mereka merasa feel good kayak tadi encouragement-nya itu ya. Mereka ada sensasi nyaman tuh kalau misalnya dia itu merasa berharga dan merasa bisa.
merasa berhasil, itu keluar tuh hormon dopaminnya. Bikin apa? Bikin mereka tuh secara fungsi memori lebih baik. Begitupun dengan motoriknya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah serotonin. Nah, serotonin ini yang tentang tidur, selera makan ya. Nah, ini juga sangat dibutuhkan karena banyak anak-anak sekarang moody ya, moody banget gitu, gampang banget turun naik. Nah, lewat apa? Lewat main itu juga serotoninnya ada. Dan endorfin itu yang tadi bikin badan jadi lebih sehat gitu ya. Nah, diproduksinya saat apa? Saat main. Jadi bisa rilis stres gitu ya, bikin badan kita juga jadi lebih sehat. Oke, nah terakhir saya mau tanya nih gitu ya, kapan sih gitu ya mami-mami di sini ketawa sampai ngakak kayak gini gitu ya, sampai benar-benar ngerasa gembira banget gitu ya, saat Anda melihat dunia dengan mata seorang anak kecil dan bukan mata dewasa saat ini ya. Nanti mami-mami boleh jawab ya dalam hati kapan terakhir ketawa gini ya. Nah, tapi lewat filial play kita bisa nikmatin lagi ini ya. Udah mah kita punya connection sama anak ya, kemudian kita building attachment yang positif. Nah, kita pun sama. Kita juga perlu jadi anak kecil lagi. Jadi kalau filial play, saya lagi special time sama anak saya loncat-loncat gitu ya di atas kasur, ya saya juga ikutan loncat-loncat gitu. And it feels good gitu ya, lucu juga ya, enak juga loncat-loncat gini gitu ya. Atau kemarin anak saya suruh saya jadi mermaid ya. Jadi dia pakai mermaidnya dia sih punya ya sirip mermaid-nya karena emang punya kostumnya. Terus saya pakai apa? Dia suruh saya pakai selimut. Jadi kaki saya digulung-gulung, terus saya harus ngesot-ngesot. Akhirnya saya sendiri yang ketawa-ketawa karena saya pikir, aduh ini lucu banget ya gayanya kayak gini gitu ya. Jadi bukan cuman anaknya sebenarnya yang jadi sehat, kitanya juga jadi sehat. Gitu. Oke. Nah, di sini kita juga perlu ingat ya, mami-mami itu harus banyak senyum gitu ya. Karena senyum itu punya power yang kuat sekali untuk get connect, untuk menyembuhkan ya. Jadi banyak-banyaklah tersenyum setiap hari sama anak kita di rumah ya. Ketika bangun tidur mereka melek mata tuh lihat kita tuh senyum gitu ya. Jangan lihat kitanya lagi pusing gitu ya. Meskipun kita belum mandi, mungkin sama-sama berantakan tapi at least kita senyum gitu ya. Nah, sekarang ini terakhir banget nih misalnya nih ya, bener nih mah benar-benar terakhir. Nah, ini ada 8 yang tadi ya. Nah, mami boleh jadiin ini kayak checklist setiap hari. Gimana ya affection saya gitu ya hari ini 1 sampai 5 saya udah nunjukin belum ya love saya sama anak saya. Terus tadi gimana ya acceptance-nya, gimana boundary-nya. Tadi saya jelas nggak ya sama anak saya masalah rules gitu ya, atau masalah connection gimana. Udah ada koneksi belum hari ini dengan anak saya. Apakah saya sudah pengen tahu tadi anak saya ngapain waktu dia nunjukin sesuatu. Apakah saya sudah punya waktu khusus untuk sama dia tadi. Saya dedikasiin 15 menit main sama dia. Udahkah saya encourage dia hari ini lewat apapun ya, tadi lewat mungkin gerakan tangan, lewat pujian, dan udahkah mungkin anak saya juga dan saya punya hari yang fun and playful. Oke, nah ini kayaknya anaknya mau coret-coret, mama aku mau yang ini, aku mau yang ini. Ya, jadi dengan ini ya kita akan punya hubungan yang sehat dan strong gitu ya. Oke, itu Miss Helen, thank you. Wow, thank you. Terima kasih Miss Ika. Hari ini kita dapat banget ya dan relate banget kayaknya buat mami-mami di rumah sama anak-anaknya di rumah. Kita mau punya hubungan yang baik bersama anak-anak kita sampai nanti dia besar nanti. Oke, Miss Helen mau kasih beberapa sesi lagi nih, bentar aja buat sesi tanya jawab sehubungan dengan hubungan anak dan orang tua ya gitu. Atau nggak berhubungan dengan tadi filial play yang mau mami tanyain sama Miss Ika langsung gitu. Tapi sebelumnya misalnya ada sedikit informasi juga yang misalnya juga mau bagiin buat mami-mami nih. Apalagi buat mami-mami yang lagi cari sekolah buat anaknya tahun depan gitu. Nih misalnya mau kasih sedikit informasi kalau ini ada beberapa sambil nungguin tahun ajaran baru, mungkin mami-mami bisa ikutan yang namanya Playdate online. Kalau buat mami yang belum siap tatap muka dulu nih, gini. Sekarang kita punya beberapa 2 program toddler dan nursery. Nah, buat yang toddler setiap hari Selasa itu dari jam 9 sampai setengah 10.
Dan buat nursery dari usia 2 sampai 4 tahun ini di setiap hari Rabu dari setengah 11 sampai jam 11.15 gitu. Ini ada harganya buat mami yang pengen cobain juga Playdate online-nya Starland. Ini bisa langsung daftar aja via DM Instagram atau enggak via WhatsApp-nya Starland gitu. Karena ini juga kegiatannya juga sama-sama seru juga sama Playdate onsite kita. Nah, onsite kita kebetulan juga lagi banyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya mau daftar yang onsite-nya bisa lihat informasinya di WhatsApp atau juga di IG-nya Starland, tapi harus waiting list gitu untuk nanti kebagian di sesi berikutnya. Berikutnya ini buat mami-mami ya yang ada di Kota Bandung. Nah, mami-mami yang punya anak usia 2 sampai 4 tahun dan membutuhkan stimulus berbicara dan motorik, terus anak di rumah tuh aktif banget, banyak tanya, mulai kritis, bahkan mami lagi cari juga nih butuh banget tempat bersosialisasi buat anak-anaknya yang lebih aman. Nah, mami-mami bisa langsung join aja di trialnya Starland. Karena kita lagi buka di bulan November ini, buat tanggal 22 sampai tanggal 26 masih bisa nih untuk mami-mami dari usia 2 sampai 4 tahun. Nah, ini beberapa testimoni juga yang sudah mami-mami juga rasain. Ada yang bilang kalau lingkungannya Starland cocok banget nih buat anak sekolah di masa pandemi. Terus juga guru-gurunya juga menyenangkan. Kita punya kurikulum juga dan metode pembelajaran yang tadi membantu anak-anak untuk seneng nih bermain dan belajar di Starland walaupun online ya. Dan juga tadi kita ada hybrid learning yang buat orang tua yang ada di Bandung gitu. Nah, ini cara daftarnya nih buat mami-mami yang mau ikutan trial bisa langsung daftar, nanti akan dijadwalkan kebagiannya kapan aja, nanti bisa pembayaran untuk activity kitnya, nanti kita sediain activity kitnya yang bisa digunain selama online class di trialnya. Terus nanti akan ada sharing juga untuk mami-mami dalam rincian biaya sekolahnya kayak gimana sih. Tapi misalnya juga mau kasih tahu nih promonya Starland tuh di bulan November tuh kita akan ada yang namanya early bird. Kita ada early bird enrollment fee atau uang pangkalnya nih. Kita di bulan ini kita lagi ada enrollment di 15 juta sampai nanti lulus TK gitu. Plus kita juga ada program money back guarantee 95%. Jadi buat mami yang masih ragu sekolah nggak ya pengen di Starland nih tapi masih ragu nggak apa-apa langsung daftar aja karena nanti selama 6 bulan setelah anaknya masuk itu mami bisa lihat nih kayak gimana programnya. Kalau saya ternyata ada kurang-kurang dikit, nanti bisa diomongin juga sama pihak homeroom-nya dan juga kepala sekolah. Dan tadi kalau misalnya belum puas, bisa money back guarantee 95% untuk enrollment fee-nya kembali kalau ternyata belum cocok di Starland. Jadi buat mami boleh langsung tanya-tanya aja via WhatsApp atau nggak via DM Instagram untuk dapat informasi tentang early bird. Ini ada early bird, tenang. Masih ada lagi satu lagi promonya buat anak-anak yang mami mau ajak siapa nih kalau udah ngerasa Starland oke banget, bisa ajakin temennya, sahabatnya, saudaranya, karena kita punya ada lagi nih diskon tambahan buat enrollment fee-nya sebesar 3 juta. Jadi dari 15 juta di diskon 3 juta jadi 12 juta nih, bisa barengan mami dan temennya dan saudaranya, apalagi kalau ngerasa kalau Starland ini kayaknya cocok banget buat anak mami beraktivitas gitu. Apalagi udah ngeliat kalau guru-gurunya juga caring banget gitu ya. Ini nanti bisa langsung tanya-tanya aja dan bisa langsung daftar. Nih, langsung ikut trialnya ya, bisa via WhatsApp, terus nanti informasi usia anaknya berapa biar kita tahu jenjangnya ada di jenjang mana nih gitu. Oke deh, ini informasi mengenai promo kita buat tahun ajaran baru, buat tahun depan. Ini enrollment-nya sampai lulus TK ya, jadi jangan khawatir, udah termasuk murah banget buat mami-mami yang lagi cari sekolah, bisa ikut trial dulu. Oke, misalnya ini kayak aku akan ada sedikit beberapa pertanyaan buat Miss Ika, buat mami-mami boleh ya kalau mau tanya silakan. Kita akan kasih waktu sekitar 10 menit dari sekarang. Oke, buat Miss Ika, Miss tadi kan ngomongin tentang ada attachment orang tua dan anak ya, ada 8 tadi 8 si manfaat dari attachment ini. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin tentang filial, tadi emang lebih banyak bagusnya sih tentang hubungan anak dan orang tua. Tapi buat mami-mami mungkin akan tanya lagi ya Miss ya tentang filial coaching dan mentoring program ini tuh seperti apa. Terus apa nih yang bisa didapetin buat orang tua yang pengen ikutan ke dalam program filial play ini Miss?
Oke. Jadi kalau yang filial play coaching and mentoring itu memang kita secara one on one ya. Jadi saya sebagai parent coach-nya nanti sebagai filial coach-nya akan membantu orang tua untuk gimana sih apply skill special time dengan skills-nya. Kemudian gimana caranya supaya tadi kan ada 8 esensial itu ya. Nah, gimana sih Miss? Aduh, saya kok masih susah banget ya untuk bisa fokus gitu bener-bener sama anak. Itu caranya gimana? Nah, itu akan lebih banyak sesi untuk coachingnya gitu ya. Bersama dengan memang kita bantu, kita pertama kasih dulu nih teorinya seperti apa, kita tel dulu, kemudian kita do, kita pakai ada role play-nya juga, kemudian review. Kita juga lihat jadi anak-anak di rumah nanti sama maminya itu ada play observation, main bareng. Nanti kita kasih review seperti apa yang masih bisa di-up lagi feedback-nya yang sudah bagusnya apa, yang memang harus ditambah lagi seperti apa, nunjukin affection-nya bagaimana gitu. Jadi memang programnya itu bimbingan ya, dilakukannya minimal tuh 10 sesi. Jadi one on one session gitu. Nanti kalau misalnya dirasa kurang 10 bisa juga jadi 11 atau 12 sesi. Tapi prinsipnya, jadi nanti orang tuanya dan anaknya itu akan namanya initial meeting dulu. Jadi anaknya juga akan mengisi, ada orang tuanya diminta untuk mengisi kuesioner untuk anaknya tentang apa, tentang strength and difficulties anak. Ya bisa startnya dari usianya dari masih umur 18 month juga udah bisa gitu ya. Jadi di bawah 1 tahun pun memang bisa, tapi yang kita rekomendasikan sih udah 1,5 tahun ya, 18 bulan. Itu boleh nanti mamanya isi dulu, nanti ketemu dulu kita ngobrol, problemnya apa di relationship mungkin. Bahkan kita juga ada namanya attachment history ya. Jadi mungkin gini loh, kita secara nggak sadar kan ya, kita juga punya parenting dari orang tua kita. Tapi ada nggak sih di parenting orang tua kita yang mungkin menimbulkan luka atau yang kita khawatirkan, kita nggak suka atau kita tahu bahwa ini nggak baik dan kita pengen ngubah itu gitu. Nah, nanti juga di situ akan dipandu juga gimana caranya kita untuk bisa menyadari gitu sebagai orang tua tuh parenting seperti apa sih yang sebenarnya kita mau terapin buat anak. Jadi lebih ke reflection-nya. Seperti itu, Miss. Wow, jadi ini bermanfaat banget buat mami-mami yang ngerasa kok anak saya susah banget diatur, kok saya jadi suka tadi marah-marah sama anak. Tadi itu ada beberapa yang bisa dikonsultasiin melalui filial play coaching and mentoring. Nah, Jadi sama Miss Ika langsung ya. Jadi kalau saya suka ngomong gini ya, kayak kita belajar nyetir, nyetir gitu ya. Kayak kita kan punya skill ya, skill nyetir tuh kita kepake banget nggak sih? Kepake. Kita mau mobilnya mobil apa juga kalau udah bisa nyetir sekali mah ya bisa aja gitu ya, nggak jadi nggak bisa gitu. Nah, filial play ini sebenarnya memang satu skill yang mesti punya gitu untuk orang tua gitu ya, baik itu untuk mami dan papi, karena saya juga membantu papi-papi ya di sini yang memang ada problem di relationship sama anaknya, karena papi itu kebanyakan sibuk gitu. Jadi yang tadi di kuantitinya dia yang kurang kuantitinya. Nah, pas quality-nya itu yang bisa bikin strength bikin attachment itu kuat itu yang kayak apa? Nah, di special time itu kita bantu untuk bisa. Jadi mami-mami tuh kayak kalau udah belajar skills ini bisa diterapin buat anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu bisa. Karena apa? Karena ini sebenarnya skill untuk maintain relationship gitu. Oke, untuk maintain relationship bersama skill di rumah. Sama nge-build relationship. Oke. Nah, kalau misalnya nggak apa-apa ya nanya lagi ya. Boleh. Oke, kalau misalnya nih tadi ada filial play, terus ada juga yang namanya play therapy. Itu ada hubungannya nggak Miss sebenarnya? Atau saling berhubungan sebenarnya? Yes, betul. Jadi memang filial play itu salah satu special case-nya dari play therapy. Kalau play therapy itu dilakukannya oleh terapis ya. Kalau di kita punya Miss Queenie untuk play therapy. Nah, tapi untuk di rumah untuk bisa maintenance-nya lagi itu dilakukan oleh orang tua gitu. Lewat apa? Lewat special time yang diajarkan di filial play ini. Gitu. Jadi akan sangat bagus banget kalau bisa berdampingan. Kalau memang anaknya butuh play therapy ya. Jadi nanti ada tes itu dilihat, oh ini ternyata strength and difficulties-nya nggak mesti play therapy sih. Cukup dengan orang tua di rumah gitu ya untuk memperkuat hubungannya atau untuk misalnya karena kan kalau play therapy juga ada hubungan dengan behavioral problem ya. Jadi anak-anak yang punya misalnya oh ini anaknya ternyata kok misalnya susah ya untuk mendengarkan gitu ya,
tipe yang ignore gitu ya, nggak mau ngedengerin, nggak mami ngomong apa nggak didengar misalnya gitu. Nah itu kan hanya behavioral problem yang muncul di dalamnya kan mesti digali apa. Nah lewat play terapi kan dalamnya tuh digali oleh play terapis itu kan lewat bermain. Nah orang tua pun sama melakukan seperti itu dengan metode non direktif tapi lewat special time di rumah gitu. Jadi ketika memang anaknya butuh play terapi, ya itu harus play terapi dulu. Tapi kalau dicek ternyata oh ini hanya filial play yang dibutuhkan, it's okay jalan sendiri. Oke, Gitu. kalau play terapi tadi kalau play terapi lebih ke anaknya berarti ya Miss ya. Yes, jadi terapis langsung ke anak. Tapi kalau ini ibu atau ayah yang ke anak kita. Bedanya di situ, yang melakukannya aja. Oke, Miss, apa dampaknya nih ya Miss ya kalau misal tadi hubungan kan nggak diperbaiki dari sekarang atau tidak dibangun dari sekarang, itu dampak ke depannya seperti apa, Miss? Oke. Kalau misalnya hubungannya baik atau hubungannya nggak baik nih? Dibiarin, sebenarnya nggak baik, tapi dibiarin aja. Dibiarin, oke. Jadi kalau saya sih ngelihat dari case ya, jadi saya juga kan ada gitu ya yang orang dewasa yang berkonsultasi gitu, memang dia ada problem attachment sama mamanya waktu kecil. Jadi problem itu ya udah dibiarkan aja, tapi berimbasnya ke apa? Ke diri dia sendiri gitu. Diri dia sendiri dalam artian dia tuh susah banget terasa sama orang. Ya, dalam hubungan dia pun sama. Dia tuh jadi mengharapkan sesuatu yang dia tidak dapatkan dari mungkin mamanya dulu. Jadi tuntutannya banyak gitu ya, baik itu ke pasangan ya, ke teman gitu. Terus tipe orang yang memang dia memang insecure gitu ya, karena ngerasa dia harus do something dulu baru dilihat orang nih, karena saya juga begitu sama mama saya gitu. Mama saya baru mau caring sama saya, mau punya connection sama saya kalau saya udah gimana banget gitu ya, baru mama saya mau lihat saya. Jadi akhirnya sampai besar pun itu akan terbawa gitu. Itu dari real case yang memang terjadi. Jadi memang nanti harus dicek juga karena kita juga nggak bisa memilih ya attachment kita dulu sama orang tua kita gimana gitu. Tapi kita bisa memperbaiki itu secara sadar gitu. Oke, thank you Miss. Ternyata emang dampaknya lumayan jangka panjang juga ya kalau tidak dibangun dari sekarang. Betul. Tuh. Oke, buat mami-mami mungkin yang ada pertanyaan boleh banget ya. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi punya beberapa special case kenapa anak saya begini, kenapa anak saya begitu, nanti bisa langsung tanya aja via WhatsApp, nanti kita arahkan untuk nanti oke, ini ada yang masuk ternyata. Oke, ini dari Mami Rizky. Sebentar, misalnya akan bacain. Mami atau papi Miss, nih ya? oh iya nih, Mami atau Papi Rizky nih ya. Oke. Materinya bagus banget, terima kasih ya Miss ya. Izin bertanya, anak saya ada 2, umurnya yang satu 3,5 tahun, yang satu 2 tahun perempuan. Saya bekerja saat mau special time dengan salah satunya, apakah ada kata-kata yang pas yang bisa saya sampaikan kepada anak agar tidak ada kecemburuan. Kadang kakaknya masih suka cemburu dengan adiknya. Misalnya saat mau main sama kakaknya, apa yang sebaiknya saya sampaikan ke adiknya. Terima kasih, Miss. Oke, ya, wah saya seneng banget nih mau langsung special time ya, itu bagus sekali. Jadi kita memang harus begitu ya, ketika kita belajar sesuatu kita harus langsung putusin nih, ya harus ada yang dirubah prosesnya. Dan saya senang sekali nih, ini mungkin Pak Bapak kali ya, Pak Rizky itu udah mau coba lakukan dengan anak ya. Dan memang kalau anaknya 2 itu kita mesti clear dulu gitu di awal. Jadi kita harus bilang misalnya sama kakaknya atau sama adiknya bahwa kita akan punya special time. Special time itu berdua, hanya hanya papa dan kakak dan papa dan adik misalnya gitu ya. Nah, nanti dibagi waktunya. Siapa duluan yang mulai? Nah, yang satunya itu dibikinin activity yang lain. Misalnya kalau misalnya mama bisa handle dedek misalnya ya, mama sama dedek dulu gitu. Atau activity apa yang memang dia sukai misalnya. Kan kita pasti nih di rumah itu kita ngasih nonton ke anak pasti kan ya, ada jam nonton. Itu jam yang mungkin tidak ditolak sama anak gitu ya. Nah, kita bisa bilang sambil menunggu, kamu boleh boleh nonton 15 menit. Nanti habis itu kita gantian ya gitu. Atau kalau misalnya ada yang bisa dia kerjakan yang lain, misalnya dia anak yang cukup bisa mandiri ya, dikasih aja tugas dulu nih mewarna dulu. Nanti 15 menit kemudian gantian. Jadi asal kita bisa tadi ya bisa taruh boundary yang jelas supaya dia merasa aman. Habis ini aku kok. Kalau misalnya kakaknya tipe yang cemburu dengan adiknya, berarti kakak duluan. Kakak dulu ya. Kalau misalnya adiknya di luar ketok pintu, papa gitu ya, tunggu.
nggak bisa diganggu. Pokoknya jangan dibukain aja pintunya, jangan biarkan jadi akhirnya nimbrung main bertiga gitu ya, berpisah ruangan gitu, supaya memang yang terjadi di dalam itu memang antara kita dan satu anak saja, gitu Miss. Kalau ada bantuan, kalau saya sih sama suami suka gantian, jadi Iya. ketika saya sama anak yang pertama, dia sama anak saya yang kedua. Ketika saya sama anak yang kedua, nah dia sama anak saya yang pertama, jadi sama-sama gitu. Oh, bagi tugas sama papi di rumah. Iya, berarti. karena 15 menit itu mungkin banget gitu ya. Kita bukan berarti Miss, berarti saya sama anak saya main hanya 15 menit sehari gitu ya. Enggak, itu yang special time 15 menit. Tapi di luar itu kalau anaknya ngajak main lagi nunjukin gambar gitu kan yang tadi kayak connection itu, tetap kita mesti ada respon sama anak kita. Tapi yang tadi berdua saja itu yang mau kita nunjukin love affection dan 8 esensi tadi itu di dalam special time. Semoga terjawab buat Papi Rizky di Bekasi ya. Kalau misalnya mau ditanya lagi, boleh tanya lagi di bawah aja. Oke, berikutnya dari Mami Dwi. Assalamualaikum, Miss. Ini adik tiri saya, suka marah-marah dan main tangan. Efeknya dulu juga sering dibentak dan main tangan sama ibunya. Gimana, Miss ya, biar dia mau berubah terapinya. Terima kasih, Miss. Iya, nah inilah salah satu dampak ya yang tadi problem attachment memang dia akan terbawa gitu. Nah ininya orangnya harus sadar dulu bahwa itu memang sesuatu yang tidak mau dia lakukan lagi ya. Jadi yang tadi ada proses reflection-nya dulu, dia tahu bahwa oh ini bukan cara yang benar dan saya juga nggak mau melakukan ini karena apa? Dia harus tahu dampaknya dulu gitu. Ketika dia sudah mengerti tadi ya, dia harus berubah, pola pikirnya berubah, tindakannya berubah gitu ya tadi ya, mulai dari pikiran dulu, feelingnya berubah, actionnya juga harus berubah. Jadi orangnya harus memang tahu dulu apa dampaknya, kenapa tidak boleh dilanjutkan, karena itu akan terus berlanjut generation to generation, nanti akan begitu terus sampai ke belakangnya. Gitu. Kalau anaknya laki-laki itu tidak menutup kemungkinan dia bisa pukul balik orang tuanya kalau anaknya udah besar. Ya, karena kan anak gitu ya, bisa bertumbuh kan, makin lama badannya makin tinggi, makin gede, dulu mungkin kita yang pukul anak kita. Nah, nanti kalau udah besar, mungkin nggak anaknya pukul kita? Mungkin. Makanya harus segera dihentikan. Gitu. Baik, terima kasih Miss. Iya, sama-sama Ibu Sama Dwi. Ibu Dwi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Sita Marcella. Miss, maaf tadi saya tidak sempat terlewat. Ingin bertanya tentang special time. Adakah waktu minimal dan maksimal, daily, weekly, dan durasinya berapa lama? Apakah cukup tadi Miss yang 15 menit itu? Ya, memang kita itu secara research ya yang udah dilakukan kalau memang untuk filial ini kita minimalnya itu bukan minimal sih. Kalau udah di dalam program ya, jadi kan nanti ada program coaching, jadi dibantu untuk latihan. Kayak kita misalnya, oke, mau olahraga nih, oke, lari di treadmillnya 15 menit ya gitu. Nah, itu diatur gitu ya karena lagi dalam proses program pelatihan. Nah, kalau misalnya ditanya ada waktu minimalnya ya berarti itu memang waktunya 15 menit. Berapa lama? 1 minggu itu kan 7 hari, ini 5 hari gitu. Yang harus lakukan special time yang one on one tadi. Gitu. Oke, thank you Miss. Kita lanjut lagi nih, ada yang baru masuk. Dari Mami Foni. Gimana dengan ibu yang memang missing di bagian attachment dengan ibu yang dialami dulu? Dan bagaimana kelanjutannya info tentang filial play, coaching, and mentoring tadi nih? Ya, nah ini seperti yang tadi saya sudah bilang ya, kita nggak bisa memilih juga tadi ya attachment kita sama orang tua gimana, tapi bisa di repair nggak? Bisa sekali. Apalagi dengan sadar ibu mengetahui gitu ya tadi problem attachment-nya apa saja sama orang tua yang dulu gitu yang terjadi gitu ya. Ketika kita sudah sadari itu, kita tahu gitu, oh di sini artinya saya di sini akan healing. Kita akan healing lewat apa? Lewat main dengan anak gitu ya, dengan kita melakukan secara special time itu secara rutin, itu bisa membantu kita untuk healing juga. Karena kan kita merubah proses ya, merubah proses yang kita lakukan. Itu akan berubah, Bu, gitu. Ketika kita minta itu kita lakukan dan kita memang sudah pikirkan dan kita sudah feeling itu, action itu pasti berubah.
gitu. Kalau untuk kelanjutan tentang info play coaching and mentoring itu nanti boleh menghubungi admin, nanti kita akan ketemu. Jadi saya akan siapkan waktu, kalau memang Ibu mau, ini kita initial meeting dulu aja. Ibu boleh ceritain, apa sih misalnya problem attachment-nya yang Ibu pengen bentuk dengan anak sekarang, yang pengen Ibu misalnya repair dengan anak, nanti kita konsultasi dulu. Nanti setelah itu saya akan berikan tes untuk anak Ibu boleh isi, Ibu boleh kembalikan sama saya. Kalau memang ibunya dan anaknya siap untuk filial, itu bisa program filial langsung jalan gitu. Kurang lebih 10 sesi sampai 12 sesi. 10 sesi, 12 sesinya berapa lama, Miss? Itu seminggu 1 kali pertemuannya. Jadi akan ketemu sama saya seminggu 1 kali, itu lewat Zoom. Nah, di jam yang sama setiap minggunya. Nah, nanti kalau misalnya ada play observation, berarti anaknya juga ikutan gitu. Berarti selama 10 week. Kurang lebih 3 bulanan ya, Miss ya? Iya, 2,5 bulan sampai 3 bulan. Thank you, Miss Ika. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk lagi nih. Oke, tadi terakhir dari Mami Poni, dari Mami Yani. Miss Maria, ini saya dengan Mami Yani, mau tanya gimana cara mengajarkan kepada anak konsep mengenai waktu. Misalnya lebih 15 menit lagi ya, Mak, mau kerja dulu. Gimana dia bisa mengerti itu, atau ngerjain soal 1 minggu sekali, ya beli mainan, gimana caranya ia bisa mengerti gitu. Oh, ngajarin soal 1 minggu sekali ya, beli mainannya gitu ya. Nah, ini konsep waktu kalau 15 menit, usianya usia berapa anaknya, Bu? Boleh Ibu Yani, boleh kasih tahu anaknya usia berapa nih, biar Misika bisa kasih masukan juga sesuai dengan usia anak. Halo, Mami Yani boleh di-unmute juga di langsung. Oh, 4 tahun. 4 tahun ya, sama-sama anak saya nih 4 tahun yang pertama. Jadi kalau 4 tahun, dia tuh kalau saya ya di rumah, kasih lihat jam, nah udah gitu saya lihat, nih kalau misalnya dia 15 menit itu dia loncat 3 kali dari titiknya. Jadi misalnya dari 12 gitu ya, 1, 2, 3. Nah nanti liatin ya, Cici liatin kalau dia udah kesini itu 15 menit. Jadi waktu special time pun saya taruh jam itu. Saya bilang tuh kita mulainya jam, kan kita selalu mulai kurang lebih antara 6:30 ya sampai jam 7 gitu ya. Nah, nanti dia lihat, oh itu jam 7 mulainya, nanti 15 menit sampai situ. Dan waktu mau habis waktu saya akan remind, waktu kita tinggal 2 menit lagi ya, kita mau main apa lagi nih, gitu. Kalau nggak kita masih punya waktu 2 menit lagi. Jadi konsep waktu itu memang kita remind. Kalau main game pun sama gitu. Kita juga kasih waktu sama dia. Lewat apa? Oke, lihat ya jamnya ya, atau nonton. Itu selalu disuruh lihat itu. Kalau kita mau pakai 15 menit itu paling mudah, karena ngitungnya kan 3 ya. Pokoknya suruh loncat 3 aja dari titik jamnya gitu. Nanti dia lama-lama akan bisa sendiri. Sampai sekarang anak saya udah ngerti. Oh, udah mau habis Mami, udah mau habis, meskipun dia nggak tahu ya itu berapa menit, tapi dia tahu udah tuh udah mau deket gitu ya. Ya, it's okay, masih ada waktunya, nggak apa-apa gitu. Nah, untuk yang soal waktu, yang mainan gitu ya, nah 1 minggu sekali, ya berarti boleh juga diajarin tentang konsep hari. Jadi kita punya kalender di rumah gitu ya, biasanya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah yang ini kita yang beli mainan. Sekarang baru di sini, nanti ya tunggu berapa hari lagi. Mulai dikenalkan, karena 4 tahun sudah mengerti. Gitu. Oke, semoga membantu ya Ibu Mami Yani ya tentang konsep waktu anak gitu. Karena udah bisa diajak ngomong 2 arah juga ini ya usia 4 tahun. Oke, selanjutnya nih dari Mami Retno. Izin nyambung pertanyaan terkait dengan special time ya, Miss. Kalau anaknya baru 1, apakah ada perbedaan antara special time dengan fun play dan aktivitas lainnya, Miss? Ada bedanya. Karena kalau special time itu pakai metode non-directive. Jadi berbeda dengan main biasa. Karena kalau main biasa, mami-mami itu secara sadar tidak sadar pasti ikutan mendirect. Ya, kayak contohnya, kayak kita mau main pancing-pancingan yuk, main ikan yuk, pancing-pancingan. Ayo coba pancing yang ikannya besar. Lagi main juga kita nyuruh kan, pengen dia belajar konsep besar dan kecil. Itu wajar karena mami-mami pengen ngajarin anak. Tapi kalau di special time, memang kita bukan momen kita untuk ngajarin sesuatu gitu. Tapi untuk kita jadi container, kita accept dia.
gitu dengan non-directive. Dia maunya apa, tapi hanya di batas itu ya, di special time saja, bukan selama-lamanya sepanjang hari, enggak. Anak tetap butuh direction untuk hal-hal tertentu, tapi yang di special time di 15 menit saja yang dia non-directive-nya. Nah, ini skills yang nanti akan diajarkan pada saat filial play coaching and mentoring. Tapi basically kalau Ibu mau coba ya, pokoknya intinya gini, ketika kita special time itu biarkan anak yang memimpin. Itu kata kuncinya. Bukan kita yang memimpin dalam 15 menit itu, ya. Nah, jadi kalau dia punya pendapat apa, dia punya keinginan apa, kita ikutin. Tapi di batas 15 menit di special time saja. Ya. Jadi harus dinamain. Jadi kita nggak bisa, ayo main yuk. Karena beda, main yang ini, main yang special time itu nggak sama main yang biasanya kita main gitu. This is special. That's why only mommy and you. Gitu. Dan harus ada aturannya juga. Aturannya juga nanti harus jelas ya, aturannya itu tidak boleh sampai menyakiti mami, tidak menyakiti diri kamu sendiri, dan tidak merusak apapun. Itu harus jelas juga disampaikan, meskipun dia non-directive tapi tidak ada yang terluka. Intinya gitu, tidak ada yang terluka. Thank you Miss Ika buat Ya. waktunya. Oke, ini pertanyaannya sudah habis. Oke, ini misalnya juga akan kasih tahu kalau sebenarnya nanti kita akan share recordnya. Jadi Mami bisa nih nonton lagi sama papi-papi di rumah. Jadi nanti Ya, bisa boleh. bareng-bareng Sama nih. papi-papi ya, karena saya justru menarik banget ya, waktu itu saya ada klien satu, maminya yang mau, begitu papinya dengar, dia bilang kayaknya saya yang perlu ini, katanya gitu. Ya, Soalnya betul. saya yang sibuk katanya dibanding kamu, katanya gitu ya. Ya, jadi nanti kita akan bagikan juga linknya untuk video ini. Jadi kamu bisa ajak papi untuk nonton bareng lagi untuk nyaksin apa yang tadi pembahasan yang udah Miss Ika sampaikan. Semoga dari sini mami dan papi bisa jadi partner yang bareng-bareng nih ya untuk sama-sama kasih waktu buat anak-anaknya gitu. Nah, sebelumnya tapi misalnya nanti akan ada kasih juga via WhatsApp link buat feedback gitu. Nanti kamu bisa isi, setelah isi feedbacknya baru kita akan kasih linknya gitu. Oke. Terima kasih buat waktunya, buat Miss Ika. Hari ini kita dapat banyak banget ya. Semoga terberkati juga dengan pembahasan kali ini, dan hubungan kita bersama anak-anak kita juga bisa lebih baik lagi. Kita bisa jadi orang tua yang bisa memahami anak-anak kita juga. Terima kasih Miss Ika buat penyampaian materinya hari ini. Terima kasih juga buat mami yang udah nyediain waktunya untuk bareng-bareng dengerin pembahasan bersama Miss Ika tentang filial play ini. Dan kita akan ketemu lagi tanggal 25 bersama narasumber kita yang lain gitu. Terima kasih buat semuanya. Kalau gitu Miss Helen dan tim Starline juga pamit mundur. Terima kasih. Bye. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Bye. Terima kasih.